bagaimananya cara mengatasi permasalahan tersebut begitu. Terus yang ketiga ya, suatu suku bangsa tertentu ingin mencoba mendominasi suku bangsa lain secara politis. Ini banyak terjadi terutama kalau di Cina daratan ya. Saya karena belajar masyarakat Cina. Jadi kalau Cina daratan RRC itu mereka paling dominan itu kan suku bangsa Han ya, suku bangsa Cina, etnis China, tapi punya namanya suku minoritas tuh ada sekitar 55 suku. Nah ini istilahnya signifikasi ya atau pencinaan. Jadi memang kalau di Cina daratan untuk mencoba membuat orang-orang minoritas ini untuk menjadi Cina dengan bahasa termasuk dengan bahasa budaya dan lain-lainnya, itu memang di dalam beberapa kasus menyebabkan konflik. Kalau misalnya suka ngikutin nggak ya nih beritanya, yang paling keras menentang itu biasanya dari Tibet gitu ya, Tibet dan juga dari suku Xinjiang Uighur gitu. Itu karena memang kebiasaan mereka dan secara suku ethnically kan mereka beda gitu, tapi dipaksa dengan adanya dominasi suku Han, dan itu diketekan oleh pemerintah dengan kekuatan politik kayak gitu. Ini masih ngomongin lalapan ya. Ayo. Oke. Ya nggak apa-apa mbak. Ini saya bercanda. Oke, terus suku bangsa tertentu bersaingan keras untuk mendapatkan lapangan mata pencaharian yang sama dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah ini juga istilahnya menjadi faktor pemicu ya, ekonomi gitu, ekonomi atau uang. Ingat ya minggu lalu kita ngomongin masalah uang dan gambar uangnya. Ada berapa uangnya? Kuis. Ada berapakah jumlah uangnya? Gambarnya udah nggak ada lagi di sini. Ada yang masih ingat jumlah uangnya berapa? Nah, ini OOT sih. Ya, jadi kan karena misalnya terutama kalau sumber mata pencahariannya terbatas, kemudian lapangan kerja terbatas, sedangkan kebutuhan dasar gitu ya, makan lah, minimal makan itu semua orang juga perlu. Nah dari itu kalau misalnya terbatas kan otomatis akan ada persaingan. Nah ini otomatis juga menyebabkan konflik. Nah ini saya lihat banget ketika saya nulis juga tentang masyarakat yang ada di Cina daratan, karena kalah saingnya terutama dari sisi pendidikan. Akhirnya suku ataupun orang asli yang mendiami tempat tersebut jadi dikalahkan oleh pendatang, karena pendatang itu mereka punya skill lebih baik, ilmu dan pengetahuan, pendidikan lebih baik. Akhirnya pekerjaan banyak diambil alih oleh pendatang gitu, dan itu menimbulkan bentrokan. Sering sekali terjadi bentrokan di daerah tersebut. Masuk mati apa ini? Disulap apa ini mbak? Kemudian adanya potensi konflik terpendam. Nah ini kok teman-teman sebagai seorang nanti yang mau menjadi sosiolog gitu ya mbak misalnya, itu juga harus bisa memetakan potensi konflik yang terjadi. Misalnya nggak usah jauh-jauh deh, misalnya di antar satu kelompok sendiri aja, satu kelompok sendiri, misalnya kira-kira apa yang bisa menyebabkan, atau di keluarga itu juga bisa, kira-kira apa yang bisa menyebabkan suatu pertentangan atau konflik. Kalau misalnya tidak membuat suatu kesepakatan, kemudian penyesuaian, adaptasi, itu tentu akan istilahnya membahayakan gitu ya. Kalau keluarga itu nanti terancam retak, kalau misalnya masyarakat itu juga nanti ada rusuh kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita sebagai orang-orang yang belajar tentang ilmu sosial harus sering-sering itu harus bisa memahami dan mengamati, observasi gitu ya, potensi-potensi adanya konflik tersebut gitu. Dan ketika kita sudah mengetahui itu jangan dipancing juga,
jangan memancing di air keruh. Air keruhnya ada ikannya nggak? Iya, penjajahan ya bisa secara nggak langsung bisa dikatakan penjajahan ya. Kalau misalnya tadi ada namanya dominasi. Kemudian kalau di Indonesia tuh tentang masalah pluralisme, kemudian masalah keberagaman, itu pokoknya sering sekali menjadi bahasan hangat gitu ya, dan menjadi pro kontra lah untuk masalah ini gitu. Yang keruh itu ikannya enak ya. Oke tuh ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ya ada yang nanti suatu saat nanti ada yang bekerja di tingkat kebijakan gitu ya, jadi ada yang mau kerja di ini PNS jadi birokrat gitu ya, harus bisa tadi memahami. Kadang kan kita bikin peraturan itu cuma langsung kita anggap mereka butuh gitu ya, langsung diimplement kayak ya saya selalu menggunakan contoh Cina ya karena saya belajar Cina. Cina itu mereka menganggap bahwa dengan pemerataan ekonomi itu adalah segalanya gitu, tapi mereka melupakan dengan aspek sosial budaya dan kebiasaan dari suku tertentu, itu malah menyebabkan justru konflik yang besar. Kalau saya tadi ceritain namanya Xinjiang Uighur, bisa dilihat di peta ada di mana. Kuis, ada di manakah Xinjiang Uighur? Lihat peta Cina, itu ada dia perbatasan dengan Asia Tengah ya. Jadi di situ disebutkan bahwa orang-orang pemerintah pusat itu ingin membuat kesejahteraan masyarakat di daerah Xinjiang itu supaya lebih baik lagi kayak gitu. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan yang dilarang justru untuk mengendalikan ini, untuk mengendalikan masyarakat di sana, tapi itu justru malah jadi bertentangan karena di Xinjiang Uighur itu memang mayoritas adalah Muslim ya, orang Muslim Cina dari keturunan Asia Tengah gitu ya, keturunan Persia lah gitu. Nah tentu kan mereka puasa ketika Ramadan. Nah pemerintahnya itu justru malah membuat peraturan dilarang berpuasa ketika Ramadan. Nah itu tentu sangat bertentangan dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut. Nah ini jadi ketika teman-teman nanti juga belajar membuat suatu keputusan, entah itu di organisasi apapun di yang lainnya, teman-teman harus bisa memetakan gimana sih anggota kalian itu kebanyakan dari mana, kemudian harus tahu juga aspek sosialnya, mereka latar belakangnya gimana. Jadi jangan sampai memicu perselisihan gitu. Dan aspek budaya ini kadang sering sekali ya, aspek sosial budaya itu sering dianggap sepele oleh para birokrat gitu. Jadi makanya harus diperhatikan gitu. Oke. Ini masih pada di situ nggak? Jangan-jangan udah pada tidur nih. Masih ya. Oke, ini maaf ya saya ceritanya malah jauh-jauh ya sampai Cina. Di Indonesia sendiri memang udah banyak lah gitu. Tapi ini selalu menjadi tantangan untuk negara-negara multicultural ya. Di Indonesia, kemudian di Cina tadi saya sebutkan, kemudian di Amerika tuh juga kan multicultural banget, itu mix lah. Eropa tuh juga isu-isu tentang keberagaman budaya itu sering menjadi permasalahan. Kalau di Amerika itu yang paling banyak pendatang atau imigran dari Amerika Latin ya, dari Amerika Tengah gitu, Amerika Tengah atau Amerika Selatan. Kemudian kalau di mana lagi, Eropa kayak di Perancis segala macam itu banyak orang-orang pendatang dari Afrika Utara. Ada yang namanya orang Aljazair, orang Maroko segala macam. Kemarin saya ketemu orang Perancis tapi dia secara ethnically gitu mereka dari ini ya, Timur Tengah gitu, tapi warga negaranya Perancis. Nah itu bisa melihat keberagaman masyarakat. Oke, ini khawatir
Bukan khawatir, kadang mungkin saking mendayu-dayunya jadi teman-teman mendengarnya pada ngantuk. Semoga enggak. Nah, ini gambar yang menunjukkan adanya tadi ya permasalahan bentrokan gitu ya. Ini yang kiri bawah yang ada pembakaran itu kalau nggak salah ketika ada kasus orang-orang Jawa, orang Madura ya, orang Madura yang ada di Kalimantan. Nah itu kan termasuk itu ya. Kalau misalnya kita miss dengan faktor budaya, yang terjadi itu bisa konflik yang luar biasa parah gitu ya, sampai ada di apa tuh namanya, bukan digantung kepala gitu ya, kepalanya dipotong, apa sih namanya bahasa Indonesia saya kok jadi parah nih gitu. Oh ya, dipenggal Mbak, terima kasih. Kepala kok dipotong, kok malah ketawa tuh ya. Ini jadi hal-hal seperti itu ya, kalau misalnya kita sebagai sosiolog gagal memahami tentang masyarakat, nah itu faktornya bisa fatal gitu. Kemudian ya Sampit Mbak, betul, kejadian di Sampit. Kemudian ini kalau yang gambar kanan atas itu juga kasus ini orang-orang yang dari istilahnya apa sih, pengungsi, ingat, maaf ini bahasa Indonesia. Pengungsi dari konflik, misalnya kayak di Ambon itu juga ini ya, seringkali lah pokoknya di masalah-masalah di dunia ini hanya karena perbedaan kayak gitu menyebabkan konflik, kemudian orang-orang yang tidak ikut berkonflik itu akhirnya menjadi pengungsi. Itu hampir di seluruh dunia bisa teman-teman temukan kasusnya gitu. Oke, kemudian selanjutnya masalah terkait dengan modernisasi ya. Modernisasi ini tidak terbatas pada industrialisasi ya, maksudnya pabrik, mesin-mesin segala macam, dan juga demokratisasi ya, tetapi juga tentang bidang-bidang yang lain, termasuk misalnya tentang ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, termasuk ini ya, gadget gitu ya. Itu menjadi menurut saya kalau misalnya diamati fenomena sosial tentang keranjingan masyarakat terhadap gadget itu bisa sangat dirasakan ya. Kalau misalnya gampangnya lihat aja di MRT apa bis gitu ya, di tempat-tempat umum orang sibuk dengan HP-nya masing-masing. Pengaruh modernisasi itu membuat kayak orang terlalu sangat asik dengan dunia mayanya gitu. Saya jadi mencoba mengkaitkan ini juga dengan kejadian penusukan gitu ya, yang masih ingat nggak 2 minggu yang lalu. Itu kan ada beberapa orang yang saya dengar dari teman saya orang Taiwan, beberapa orang yang terluka atau ditusuk itu karena selain ada yang karena tidur gitu ya, itu juga karena dia saking asiknya dengan HP-nya, kemudian nggak nyadar dengan kondisi sekitar sehingga akhirnya dia ditusuk gitu. Nah ini kadang membuat jadi tanda kutip autis ya, dengan asik dengan gadgetnya, kemudian dengan kanan kirinya itu jadi nggak pernah nggak pernah asik lah untuk ngobrol secara langsung tatap muka. Saya pernah lihat ini nggak video yang ada di YouTube tentang anjuran gitu ya, sesekali ketika pergi coba nggak usah bawa HP. Cobalah untuk bersosialisasi ya. Bersosialisasi itu nggak melulu dengan sosial media, Facebook, itu kan dunia maya doang. Tapi bersosialisasi itu ketemu orang langsung, ngobrol, itu juga sesuatu yang penting. Nggak bisa ya, nggak apa-apa Mbak, nggak bisa kok benar-benar meninggalkan, tapi dikurangi. Saya jadi ngerasa saya kan suka jalan-jalan ya, maaf ini saya lagi cerita OOT. Ketika saya jalan-jalan itu saya memang HP kan memang nggak bisa dipakai ya, karena sinyalnya kurang baik gitu. Tapi di sisi lain menjadi hal yang positif karena saya jadi bisa mengamati orang, terus saya bisa ngobrol sama orang, saya bisa nanya orang, misalnya saya mau pergi ke tempat ini, kalau pakai HP